Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Izin memperkenalkan diri dok. Nama saya Dida Sofiatul Hafifah, NRP 68. Di sini saya akan melakukan prosedur dari pemeriksaan fisik kardiovaskular, pemeriksaan jantung khususnya. Baik, saya mulai saja langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Dr. Ida, dokter yang bertugas di Poliklinik hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung kepada Bapak untuk menentukan status jantung, untuk mendengarkan apakah ada suara-suara kelainan jantung, dan pemeriksaan ini tentunya untuk membantu pedagangan diagnosis atau ada kelainan-kelainan kardiovaskular. Pemeriksaan ini tidak menyakitkan, namun ada sedikit rasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak ya. Nanti Bapak harus membuka pennya sedikit. Nah, selanjutnya sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan dokter melakukan simple hand washing terlebih dahulu dengan 6 langkah dan juga menggunakan gloves. Setelah selesai, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, hal yang pertama kita lihat adalah kita lihat sekeliling pasien. Kita cari petunjuk apakah pasien itu menggunakan tabung oksigen atau menggunakan lead EKG atau menggunakan akses intravena, menggunakan teteter urin atau menggunakan bantal yang tinggi. Menggunakan bantal, nah ini jadi salah satu petunjuk dalam pedagangan diagnosis juga, karena bantal yang tinggi sampai 3 bantal ini menunjukkan pasien ini mungkin sesak nafas, sakit baring, itu disebut dengan ortopneu. Nah, setelah melihat sekelilingnya atau melihat peralatan yang ada di sekeliling pasien, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan yang pertama itu adalah pemeriksaan kepala. Nah, di pemeriksaan kepala ini kita mulai dari pemeriksaan mata. Nah, di mata ini kita periksa dari mulai konjungtivanya. Pak, boleh dilihat ke bawah, lihat ke atas. Nah, kita lihat konjungtivanya, apakah warnanya pucat, hiperemis, kemudian lihat skleranya, warnanya ikterik atau kuning. Nah, kalau kuning kan tanda-tanda jaundice. Normalnya itu kan sklera tidak ikterik, konjungtivanya tidak anemis. Kemudian kita lihat korneanya. Dari kornea itu apakah ada arkus kornea, di mana arkus kornea ini adalah lingkaran di sekeliling mata yang biasanya itu terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Kemudian dicek juga apakah ada kekeruhan kornea, kemudian apakah ada pergeseran lensa, dan juga apakah ada santelasma, yaitu santelasma itu adalah gumpalan lemak di kelopak mata yang biasanya terjadi pada pasien yang hiperlipidemia. Nah, kemudian setelah pemeriksaan mata, lanjut ke pemeriksaan mulut. Nah, di pemeriksaan mulut ini biasanya ada petunjuk-petunjuk. Di pemeriksaan mulut ini kita lihat bibirnya, apakah ada sentral cyanosis seperti ada kebiruan di tengah bibirnya, kemudian sentral cyanosis kebiruan. Terus kita lihat apakah ada lesi di ujung-ujung sudut mulut yang disebut dengan stomatitis angularis gitu, kita cek. Nah, kemudian buka mulutnya Pak, dibuka mulutnya, kemudian kita lihat periksa apakah ada high rate, kemudian apakah dental higien. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mata dan mulut, lanjut ke pemeriksaan ekstremitas. Nah, di ekstremitas ini kita lakukan inspeksi dan palpasi. Kita lihat dari mulai inspeksinya itu apa? Kita mulai lihat warnanya. Nah, warna dari ekstremitasnya, apakah pasien ini Feller, pucat atau kebiruan atau cyanosis. Kemudian kita lihat di jari-jari tangannya itu apakah ada tanda-tanda tear staining, yaitu biasanya itu terjadi pada pasien yang sering merokok, tear staining. Kemudian apakah jari-jari tangannya itu sangat panjang, itu yang panjang disebut dengan spider finger. Kemudian diminta pasien juga buat tes clubbing finger. Jangan cara meminta pasien untuk Pak tangannya seperti ini kan ya. Nah, biasanya itu kalau ininya lurus, tidak, maksudnya kayak lurus itu normal clubbing finger. Terus setelah tes clubbing finger, kita juga bisa kita lihat apakah ada Januelisan, yaitu ada hemorrhage di telapak tangannya. Kemudian dicek santomata. Di santomata itu adalah penampakan kuning isi kolesterol. Nah, setelah itu kita cek juga ocular nodes. Nah, setelah itu
Inspeksi kalau kita akan palpasi ya. Di palpasi kita raba dengan menggunakan dorsal tangan, kita raba suhunya itu apakah hangat atau dingin. Nah, normalnya itu kan dingin, normalnya itu hangat, perpusingnya hangat. Nah, jika perpusingnya dingin berarti ada gangguan nih. Perpusi dingin itu cold sweating itu sebagai indikasi ada pasien ini kemungkinan adanya congestive heart failure atau acute coronary syndrome. Selanjutnya, inspeksi palpasi, kemudian kita lakukan inspeksi dan palpasi di ekstremitas bawah, yaitu dengan melakukan pitting edem. Nah, pitting edem itu kita lakukan penekanan di telak kakinya itu jadi di dekat medial malleolus medialis. Nah, kita lakukan penekanan. Nah, jika saat ditekan itu meninggalkan bekas, jadi nggak kembali dalam waktu 2 detik, itu menunjukkan pitting edemnya positif, seperti itu. Nah, setelah melakukan ekstremitas, kemudian kita lakukan pemeriksaan kapilari real time dengan cara melakukan penekanan di palang distal. Nah, jadi kita tekan di daerah kukunya ini. Kemudian jika kemudian kita lepaskan. Nah, jika dalam waktu 2 detik itu bisa langsung kembali memerah gitu. Jadi tidak dari pucat cepat gitu, berarti normal gitu ya, normal. Tapi jika ada dalam waktu lebih dari 2 detik atau 3 detik itu lama kembalinya, berarti ada gangguan di vaskular perifer, kemudian ada gagal jantung juga. Kemudian setelah kapilari real time, kemudian pemeriksaan JVV. Nah, pemeriksaan JVV ini menggunakan dua penggaris, mohon maaf di sini nggak ada ya. Nah, pemeriksaan JVV ini kita tujuannya itu untuk menilai tekanan di untuk mengukur gitu ya, untuk menilai tekanan di jantung kanan ini sih. Jadi untuk menilai tekanan di jantung kanan, biasanya pasien yang gagal jantung kanan itu pulmonale biasanya itu di sini gagal jantung kanan gagal jantung kanan ininya tuh tinggi gitu ya, JVV-nya tuh meningkat gitu karena ada peningkatan tekanan di vena cava superior. Jadi kan antara vena ke jantung itu kan nggak ada katup, akhirnya ketika venanya meningkat itu kan si darah tuh kayak langsung cepat, jadi meningkat ke vena kesini nih, ke leher gitu. Jadi dari sini vena kesini kan tinggi ke leher ya, jadi kayak gitu deh pokoknya. Jadi JVP-nya meningkat. Nah, caranya tuh dengan caranya itu pengukuran di vena jugularis eksterna kanan yang berhubungan langsung vena jugularis eksterna kanan yang berhubungan langsung dengan vena cava superior gitu. Nah, yang terletak di antara musculus sternocleidomastoideus. Caranya itu kita cek pulsasi tertinggi di vena jugularis interna. Nah, kita cari, jadi posisikan pasien itu 45 derajat, kemudian kita lakukan cari pulsasi tertinggi di vena jugularis interna. Setelah itu kita lakukan pengukuran dengan cara mengukur, jadi ini penggaris luruskan, di sini luruskan, kemudian kita ukur jarak vertikal antara pulsasi poin tertinggi sampai ke sternal angle ya, pulsasi poin tertinggi sampai ke sternal angle. Jadi normalnya itu 5 plus minus 3. Kalau lebih dari itu berarti itu ada kelainan gitu. 5 itu pertanda 5 ini adalah jarak antara angulus sterni. 5 ini menunjukkan angulus sterni ke atrium kiri ya, angulus sterni ke atrium kiri gitu. Jadi namanya 5 plus 3. Nah, setelah pemeriksaan JVP ke pemeriksaan jantung. Nah, seperti biasa kalau jantung itu adalah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, ini kita lakukan inspeksi dulu dinding dadanya. Dan dinding dadanya tuh apakah simetris atau tidak, kemudian apakah ada fectus carinatus, yaitu dinding dada seperti paruh burung, atau fectus carinatus di mana dinding dadanya itu ke dalam, atau ada barrel chest. Dan juga kita lihat ictus cordisnya, apakah terlihat seperti ada denyutan itu. Nah, jika ada, kalau kayak ke atas berarti ada kelainan di aortanya. Terus ictus cordis dilihat, dan juga ya gitu pokoknya ini ya, kita lihat denyut nadinya. Kemudian setelah melakukan inspeksi itu kan palpasi, kita lakukan perabaan di ictus cordis itu ada di ICS 5, linea medicularis sinistra. Dan kita lakukan perabaan bagaimana kuat angkat atau tidak. Kemudian kita juga lakukan perabaan trials atau ada getaran, karena trialnya menunjukkan adanya turbulensi di dalam ruang jantung. Kemudian kita
periksa perabaan hips juga untuk cek hipsnya. Hips ini adalah untuk biasanya ada indikasi adanya pembesaran di ventricle hipertrofi ventricle kanan. Ya, ini ada adanya pembesaran pembengkakan di ventricle dextra. Kemudian setelah palpasi kita lakukan perkusi. Nah, perkusi ini untuk menentukan batas paru jantung, di mana kita akan melakukan perkusi menentukan batas paru hati itu dengan cara melakukan perkusi dari mulai linea clavicularis sinistra sampai menemukan perbatasan perubahan suara dari sonar koradop. Nah, kemudian kita naik 2 jari, kemudian kita lakukan perkusi ke arah medial dan ketemulah jantung batas jantung kanan bawah itu ada di ICS 3 atau 4 linea parastalis dextra. Kemudian kita lakukan perkusi di mana ini teh? Linea di mana sih ini tuh? Kita lakukan perkusi di linea parastalis dextra. Nah, setelah ketemu itu batas jantung kanan atasnya ada di ICS 2 atau 3 mungkin ya, linea parastalis dextra. Kemudian kita lakukan perkusi di linea axillaris anterior. Nah, setelah ketemu perbatasan paruh hati, kita naik 2 cm perkusi ke arah medial dan ketemulah apex jantung itu ada di linea midclavicularis sinistra ICS 5. Kemudian untuk menentukan pigang jantung kita lakukan perkusi dan ketemulah pigang jantung itu ada di linea parastalis sinistra. Jadi normalnya itu seperti itu. Nah, jika ada pergeseran semisal 2 cm lateral, berarti apex jantung itu ada pergeseran ke arah lateral yang menunjukkan adanya kardiomegali atau pembesaran jantung. Nah, setelah lakukan perkusi kita lakukan auskultasi. Nah, auskultasi ini kita dengarkan bunyi jantung di keempat posisi gitu ya, biasanya untuk mendengarkan katup aorta. Ya benar, katup aorta itu di ICS 2 linea parastalis dextra terdengar. Nah, kalau terus kita lakukan auskultasi di linea parastalis sinistra ICS 2 untuk mendengarkan katup pulmonalis. Kemudian kita dengarkan di apex jantung itu untuk mendengarkan katup mitral gitu ya, katup mitral ya di linea midclavicularis sinistra ICS 5, dan kita dengarkan katup tricuspid itu di ICS 3 atau 4 di linea parastalis sinistra. Nah, untuk mendengarkan bunyi jantung satu yang terdengar jelas itu ada di apex jantung itu. Karena itu ada bunyi jantung satu sebagai tanda sistolik, itu dimana katup endoventrikulis itu tertutup. Kemudian untuk bunyi jantung 2 itu terdengar di katup aorta. Iya pokoknya gitu deh. Nah, jadi kalau bunyi jantung 2 itu kan diastolik sebagai petanda penutupan katup semilunar. Setelah itu, nah jika bunyi jantung satunya itu lebih kencang, berarti ini ada sinus mitral. Nah, jika bunyi jantung keduanya yang lebih cepat, berarti adanya hipertensi pulmonar. Nah, kalau ada bunyi jantung 3, ini adanya pengisian cepat dari ventricle. Pengisian cepat dari ventricle biasanya itu ada yang disebut dengan suara gallop, itu tidak kuda. Biasanya kalau bayi itu tampak normal. Kemudian terdengar di ujung sternum. Kemudian ada bunyi jantung 4. Nah, kalau bunyi jantung 4 itu ada atrioventricularis. Jadi ada blokade atrioventricle atau biasanya terjadi percussion di imak miokard. Ini tuh dia untuk pemeriksaan jantung. Kemudian langsung ke pemeriksaan toraks posterior. Nah, di pemeriksaan toraks superior kita lakukan inspeksi dulu ya, seperti biasa inspeksi. Kita lihat apakah ada scar atau jaringan parut atau ada edem gitu ya. Kita lihat apakah ada luka bekas operasi. Kemudian inspeksi dilakukan auskultasi langsung. Auskultasi gitu ya, menggunakan stetoskop untuk melihat apakah ada kelainan bunyi yang lain gitu ya, seperti coarse crinkles atau pulmonary udem. Baik Pak, untuk pemeriksaan fisik jantungnya sudah selesai. Dipersilakan untuk menutup pakaiannya kembali. Selanjutnya diperbolehkan untuk kembali ke meja. Selanjutnya kemudian dokter melakukan CT washing dan
membuka gloves dulu dengan teknik skin to skin, gloves dan spray washing, kemudian menghampiri pasiennya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan fisik setelah selesai, tidak ada kelainan, tidak ada gejala-gejala atau kelainan yang tidak ada tidak ada kelainan yang menyeramkan sih. Tidak ada, jadi semuanya itu normal, dan hasilnya semuanya akan saya catat di rekam medis. Terima kasih Pak atas kerjasama. Terima kasih. Gitu. Itu untuk pemeriksaan fisik kardiovaskular. Terima kasih. Baik dokter, untuk pemeriksaan fisik kardiovaskular selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.